Apa itu limbah B3? Limbah B3 adalah limbah dari suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan. Contohnya seperti limbah oil, baterai, limbah medis, dan limbah kimia laboratorium. Limbah ini harus dikelola dengan cara yang aman, mulai dari mengidentifikasi, penyimpanan, pengangkutan, hingga mengolah dan pembuangan. Tujuan identifikasi jenis limbah dan karakteristik B3. Yang pertama, nama bahan. Identifikasi dimulai dengan mengenal nama bahan kimia secara jelas dan akurat. Ini penting karena suatu bahan bisa memiliki beberapa nama dagang kimia atau sinonim. Yang kedua, kondisi fisik. Karakteristik fisik seperti bentuk, padat, cair, gas, warna, dan bau menjadi dasar penting untuk mengenal awal dan penilaian potensi bahayanya. Yang ketiga, informasi psikologi. Berisi data mengenai dampak kesehatan dari paparan bahan kimia seperti gejala efek langsung atau kronis, tingkat tikositas, nilai ambang batas, serta jalur masuk ke tubuh, makanan, pernafasan, atau penyerapan kulit. Nilai karakter fisik menjelaskan sifat fisik bahan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya seperti tekanan uap, viskositas, elastisitas uap, titik beku, berat jenis, dan kelarutan dalam air. Kelima, stabilitas dan reaktivitas. Beberapa bahan kimia bisa bereaksi berbahaya jika disimpan bersamaan. Karena itu, penting mengetahui bahan apa saja yang tidak boleh disimpan berdekatan. Keenam, bahaya kebakaran. Bahaya bahan kimia yang bisa terbakar jika mencapai suhu tertentu atau berada dalam kadar uap yang mudah terbakar. Yang ketujuh, tipe pemadaman. Kebakaran dibagi menjadi 4 golongan. Golongan A, bahan padat non-logam. B, cairan atau gas mudah terbakar. C, instalasi listrik. D, logam terbakar. 8. Alat perlindungan diri APD digunakan untuk melindungi tubuh dari bahaya kerja seperti helm, kacamata, pelindung telinga, masker, sarung tangan, sepatu, dan pakaian pelindung. Berikut ini adalah contoh studi kasus limbah B3. Pada bulan Agustus 2023, sebuah perusahaan peleburan di logam di kota A diketahui membuang limbah B tanpa izin dan pengelola yang sesuai dengan ketentuan. Limbah hasil proses industri dibuang secara langsung di lingkungan sekitar tanpa melalui sistem pengolahan limbah khusus. Dilakukan investigasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Penanggulangan. Contoh studi kasus limbah B3. Pada bulan Agustus 2023, sebuah perusahaan peleburan logam di kota A diketahui membuang limbah B3 tanpa izin dan pengelola yang sesuai dengan ketentuan. Limbah hasil proses industri dibuang secara langsung ke lingkungan sekitar tanpa memulai sistem pengolahan limbah khusus. Dilakukan investigasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasilnya, Direktur Utama perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan perusahaannya sebagai identitas korporasi. Dampak dan penanganan. Dampak pencemaran tanah dan air di area sekitar pabrik. Resiko gangguan kesehatan bagi warga setempat. Potensi kerusakan lingkungan jangka panjang akibat bahan beracun. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penanganan.
Hukum lingkungan hidup dan kehutanan menerapkan pemimpinan dan perusahaan sebagai tersangka. Proses hukum dilakukan dengan ancaman pidana dan denda sesuai pasal 98, 103, 106, dan 116 UU Undang-Undang PPLH. Pemerintah memperketat pengawasan terhadap industri penghasil limbah B3 di daerah tersebut, di wilayah tersebut. Teknik pengolahan limbah B3. Pengemasan limbah B3 tujuan mencegah pencemaran lingkungan dan resiko kesehatan selama penanganan. Ketentuan pengemasan. Yang pertama, wadah kuat, tidak bocor, tahan bahan kimia fisik. 2. Sesuai jenis limbah padat, cair, dan gas. Ketiga, tertutup rapat dan tidak mudah rusak. Keempat, ada label. 5. Nama dan kode limbah. 6. Simbol bahaya, tanggal pengemasan. 8. Nama dan alamat penghasil. Penyimpanan limbah B3. Penyimpanan sementara limbah B3 harus dilakukan di tempat khusus yang aman, tertutup dari paparan cuaca seperti hujan, panas, memiliki reproduksi yang baik, dilengkapi dengan peralatan darurat dan tanda peringatan, serta dibatasi aksesnya untuk hanya orang-orang tertentu. Penyimpanan diizinkan dari instansi yang berwenang sesuai jumlah dan jarak ke lokasi pengolahan terakhir.